Sudah bisa nih ya, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Yang terhormat Ketua LPPM Universitas Andalas, yang terhormat Bapak Ibu Dekan Selingkungan Universitas Andalas, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Dekan Selingkungan Universitas Andalas, seterusnya kepada Bapak Ibu dosen Selingkungan Universitas Andalas yang kami banggakan. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan Rektor Universitas Andalas yang dilangsungkan oleh LPPM Universitas Andalas. Salawat beserta salam, tak lupa pula kita hadiahkan pada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang bisa kita rasakan hingga saat sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua LPPM Universitas Andalas kepada Bapak Profesor Marzuki, dipersilakan. Oke, sambutan sekaligus sosialisasi aja nih ya. Oh iya Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, ya, Bapak Ibu Direktur, yang kami hormati Bapak Ibu Kadep, Kaprodi, eh, Bapak Ibu dosen, dan staf LPPM yang berhadir ya pada acara sosialisasi ini. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberikan pelonggaran waktu untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi beberapa peraturan rektor terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sejatinya peraturan ini harusnya sudah ada eh, bersamaan gitu ya dengan peraturan-peraturan turunan lain dari eh, apa PP PTNBH ya. Tapi baru tahun ini bisa kita selesaikan dan oleh karena itu kami akan mensosialisasikan peraturan ini terutama poin-poin yang mungkin perlu penegasan. Kalau poin-poin yang bisa dipahami eh, dengan mudah dari teks yang ada di peraturan maka tidak akan kami jelaskan ya. Jadi penjelasan ini hanya sebagian saja Bapak Ibu. Peraturan ini dapat kita unduh pada ppid.unan.ac.id. Nanti bisa dipilih peraturan submenu peraturan rektor. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 3 peraturan rektor yang eh, sudah diundangkan pada bulan September 2025. Peraturan ini sudah melalui pembahasan yang cukup panjang ya di Senat Akademik Universitas Andalas dan banyak masukan-masukan juga dari para pihak. Eh, dan Alhamdulillah sudah selesai dan sudah diundangkan pada awal September tahun 2025. Maka oleh karena itu sebelum kita mengawali kegiatan tahun 2026 karena masa peralihan dari peraturan ini adalah 6 bulan, maka kami melakukan sosialisasi terkait dengan 3 peraturan rektor ini. Pertama adalah peraturan rektor nomor 6 tahun 2025 tentang pengelolaan jurnal di lingkungan Universitas Andalas. Di sini sepertinya ada typo ya. Maaf ya, Bapak Ibu. Eh, Jurnal ilmiah di UNAN, ini saya potong saja Bapak Ibu. Yang pertama kedudukan.
Ya, jadi jurnal ilmiah di UNAN itu bisa dikelola oleh LPPM, fakultas, departemen atau unit kerja lain di lingkungan UNAN ya, sesuai dengan struktur organisasi UNAN. Jurnal yang diakui sebagai jurnal UNAN itu hanya jurnal yang menggunakan top level domain unan.ac.id. Ini ada typo, maaf nih. Unan.ac.id-nya mungkin di replace oleh tim editor ya, sehingga menjadi huruf besar semua. Ya, jadi kalau ada jurnal misalnya tidak menggunakan domain UNAN, maka walaupun pengelolanya adalah dosen UNAN, maka jurnal itu tidak masuk ke dalam kategori jurnal UNAN ya. Jadi jurnal yang diakui sebagai jurnal UNAN itu hanyalah jurnal yang menggunakan domain UNAN. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang mungkin ada membuat jurnal di luar misalnya gitu ya, dan pengelolanya semuanya adalah dosen UNAN misalnya, maka bisa menggunakan domain UNAN ya, sehingga jurnal tersebut menjadi bagian jurnal UNAN dan berdampak kepada kinerja UNAN secara keseluruhan. Untuk penamaan jurnal, eh, penamaan jurnal eh, ini mengikuti panduan penamaan jurnal pada akreditasi sebetulnya. Ya, jadi sangat tidak disarankan menggunakan nama jurnal eh, dengan ada nama institusi. Ya, nah, cuman kalau ini sudah terlanjur untuk jurnal yang mungkin sudah terlanjur ya karena akan merubah data di ISN misalnya, maka itu dibiarkan saja ya kalau yang sudah terlanjur ya. Cuman untuk jurnal baru maka mesti mengikuti aturan penamaan ini. Jadi misalnya eh, jurnal ilmu fisika Universitas Andalas, misalnya gitu ya. Nah, jadi jurnal ilmu fisika Universitas Andalas itu mestinya Universitas Andalasnya tidak ada. Ya, jadi tidak ada penambahan nama institusi atau penerbit di akhirnya. Ya, karena itu akan menyulitkan kita ketika kita ingin melakukan indeksasi internasional misalnya, mau daftar ke Scopus atau Web of Science misalnya, itu akan menyulitkan kita. Kemudian juga tidak disarankan menggunakan nama-nama departemen sebetulnya ya. Lebih baik menggunakan nama yang spesifik ya. Jadi misalnya jurnal fisika, itu kan nama departemen fisika misalnya gitu ya. Itu sebetulnya eh, terlalu umum namanya. Ya, jurnal fisika itu kan banyak skop yang spesifik yang lebih menjual dan lebih berpotensi untuk berkembang ke depan menjadi jurnal internasional misalnya. Itu dari sisi penamaan, detailnya bisa dibaca Bapak Ibu di web. Kemudian alur pendirian jurnal. Ya, alur pendirian jurnal itu dilakukan secara terpusat di LPPM dan itu sudah kami buat di SIPMI, Bapak Ibu. Jadi di SIPMI itu ada pengajuan jurnal baru. Jadi Bapak Ibu cukup memasukkan proposal ya. Ya, jadi templatenya sudah ada juga di SIPMI. Jadi memasukkan proposal jurnal baru ke SIPMI, eh, nanti akan disetujui oleh eh, ketua unit pengelola. Kalau misalnya pengelolanya fakultas, maka perlu persetujuan dekan, misalnya gitu. Itu persetujuannya via SIPMI. Ya. Setelah ada usulan masuk ke SIPMI, maka nanti LPPM akan menugaskan reviewer atau evaluator untuk menilai proposal. Jadi bisa jadi nanti akan ada masukan dari reviewer ya. Kami menggunakan reviewer Arjuna yang ada di UNAN ya untuk menilai eh, kelayakan daripada usulan. Karena hari ini kita di UNAN ini eh, tidak lagi sebetulnya ingin membuka jurnal-jurnal yang skalanya nasional. Jadi jurnal-jurnal baru yang dibuat itu kita menargetkan kalau bisa
terindeks oleh lembaga pengindeks ya, sehingga lebih berdampak kepada Bapak Ibu sendiri dan kepada UNAN tentunya. Nah, jadi itulah yang nanti akan direview oleh tim evaluator kita. Ketika sudah lolos di tim evaluator, maka LPPM akan langsung bersurat ke DTI untuk pembuatan domain. Jadi kalau Bapak Ibu langsung ke DTI untuk pembuatan domain, maka tidak akan direspon oleh DTI. DTI akan mengirimkan surat itu ke LPPM. Ya, jadi alurnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi biar terdata dengan baik satu pintu. Jadi semua prosesnya di SIPMI kita lakukan melalui proposal usulan. Setelah ada proposal usulan akan direview oleh tim evaluator yang semuanya adalah reviewer Arjuna. Kemudian jika sudah lolos, mungkin ada perbaikan, diperbaiki, nanti sudah lolos, baru nanti LPPM akan berkirim surat ke DTI untuk dibuatkan eh, sub domain ya untuk jurnal tersebut. Ini terkait dengan pendirian. Kemudian penutupan jurnal ya. Jurnal bisa saja ditutup. Mungkin editor misalnya memandang jurnalnya sudah tidak relevan, maka dia bisa menyampaikan usulan ke LPPM untuk dilakukan penutupan. Nanti penutupannya ditetapkan dengan SK rektor ya. Atau kinerja jurnalnya tidak bagus berdasarkan hasil evaluasi tahunan yang dilakukan oleh LP2M. Nanti kami di SIPMI juga akan memasukkan fitur evaluasi kinerja jurnal ya. Jadi kalau kinerja jurnalnya misalnya sudah tidak berjalan 2-30 Mei dan lain sebagainya, ini mungkin saja akan dilakukan penutupan. Tetapi sebelum ditutup, semua jurnal ini perlu dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Karena tidak semua jurnal yang bermasalah itu ujungnya ditutup ya. Jadi bisa dilakukan pembinaan. Tapi kalau memang pengelola juga sudah tidak eh, sanggup misalnya, dan jurnalnya sudah terbengkalai gitu ya, maka jurnalnya bisa ditutup dan artikel yang sudah terbit dari jurnal itu eh, kita pastikan tetap bisa tersedia secara online dan misalnya bisa dimasukkan ke dalam repository UNAN misalnya gitu. Ini penutupan jurnal. Lalu APC, eh, jurnal dapat menetapkan APC ya, biaya publikasi dan ini eh, tidak wajib ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih mau jurnalnya open saja, tidak berbayar, misalnya free ya, itu dibolehkan. Tapi kalau mau menetapkan APC, maka APC jurnal itu agar tidak menjadi temuan bagi UNAN, itu harus disetorkan ke rekening uh, universitas ya. Dan proses pengambilan dan lain sebagainya ini sedang kami susun dengan tim keuangan UNAN. Poinnya adalah bahwa APC ini nanti masuk ke rekening UNAN, kemudian bisa ditarik oleh editor dan digunakan oleh editor ya. Nah, tapi ketika sudah masuk ke UNAN itu eh, maka dari sisi akuntabilitas keuangan itu jauh lebih baik daripada sekarang masuk ke rekening pribadi Bapak Ibu editor ya. Lalu sebetulnya pada tahun 2024 sebelum peraturan rektor ini dibuat eh, sudah ada SK rektor sebetulnya terkait dengan penetapan berapa besarnya APC eh, tahun 2024 ya. Tapi ini memang belum kami sosialisasikan karena belum adanya sistem eh, atau SOP yang jelas terkait dengan penarikan dana APC itu. Tapi poinnya adalah bahwa ke depan APC, semua APC itu masuk ke rekening rektor, kemudian eh, akan bisa ditarik oleh editor, ya seperti dana kerjasama Bapak Ibu, seperti dana seminar misalnya gitu ya, kan bisa dengan mudah tuh disampaikan ke bagian keuangan, kemudian bisa ditarik, gitu ya. Eh, Lalu setelah itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu, ya termasuk untuk mungkin membiayai biaya operasional jurnal, biaya langganan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh jurnal itu setelah dananya ditarik itu. Ini besaran yang ditetapkan pada tahun 2024
Namun ini kami menargetkan Bapak Ibu, ini efektif kita usahakan berlaku Januari 2026. Ya, jadi Januari 2026 eh, kami eh, menargetkan bahwa UPC ini sudah tertata ya, masuk ke rekening universitas. Itu target kita. Jadi harapannya nanti bagian keuangan sudah selesai menyusun SOP-nya, dan jika memungkinkan kita juga eh, bisa punya rekening eh, pendapatan UNAN itu khusus dari APC, sehingga mungkin kalau sekarang kan itu kan rekening, biasanya kan kalau kerjasama itu kan ada rekening beasiswa, kemudian ada rekening kerjasama. Maka untuk efektifnya bisa saja nanti akan ada rekening khusus untuk APC. Jadi ketika orang bayar itu terlihat bahwa rekeningnya itu namanya ya APC Jurnal misalnya. Ini terkait dengan pembiayaan jurnal. Kemudian terkait dengan pengelola, Bapak Ibu, ini susunan pengelola. Saya pikir semua jurnal sudah seperti ini, tetapi ada sedikit yang berbeda di sini bahwa pengelola itu untuk di luar reviewer itu durasinya 3 tahun. Ya, jadi editor in chief hingga ke editor teknis itu eh, periodenya 3 tahun. Ya, tentu bisa saja diganti ya. Di dalam peraturan ini sudah ditetapkan sebetulnya. Ada kemungkinan mungkin adanya penggantian, bisa dimeninggal dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah. Tetapi periode jabatan editor itu 3 tahun. Ini eh, dibuat 3 tahun agar tidak apa ya, tidak terlalu mudah mengganti-ganti ya seorang editor gitu ya. Bapak Ibu yang mungkin editor jurnal di jurnal-jurnal yang bereputasi di luar negeri, itu kan ketika kita ditunjuk menjadi editor itu memang kita dipandang secara kepakaran kita kan. Eh, dan sebagai bentuk apresiasinya kita dilibatkan dalam rapat-rapat pengembangan jurnal eh, dan lain sebagainya gitu ya, karena kepakaran kita itu. Maka tidak bisa seseorang di dalam tim editor diganti sesukanya, editor in chief ya. Jadi penggantian editor itu mesti melalui rapatnya dewan editor. Ya, dewan editor dalam hal ini adalah editor in chief, managing editor, anggota dewan editor, dan editor teknis. Jadi ini durasinya 3 tahun, dan di dalam peraturan ini dewan editor jurnal itu ditetapkan oleh rektor ya. Jadi melalui SK rektor rencananya berdasarkan usulan. Jadi bisa usulan LPPM kalau pengelolanya LPPM, lalu bisa usulan fakultas eh, atau sekolah atau unit kerja lain. Ya, tapi nanti SK-nya adalah SK eh, rektor semua editor jurnal kita, dan itu durasinya 3 tahun ya, Pak Ibu. Jadi harapan kami eh, tim pengelola jurnal ini ya jika memungkinkan ya tidak ada lagi yang editornya ditumpang-tumpangkan misalnya gitu ya. Jadi betul-betul editor yang bekerja, yang bisa bersama-sama mengembangkan jurnal kita. Ya, itu harapannya. Ini pemberhentian pengelola. Kemudian pengawasan ya. Jadi pengawasan setiap tahun LPPM akan melakukan pengawasan. Tadi saya sudah sampaikan, rencananya nanti kita akan masukkan di sini ada fitur evaluasi ya, evaluasi daripada kinerja jurnal setiap tahun. Ya, ini evaluasinya hanya berapa jurnal artikel yang diterbitkan, waktu proses editorial kira-kira berapa lama, kemudian kualitas review seperti apa gitu ya. Jadi lebih seperti itu. Kalau yang kinerjanya bermasalah, misalnya kita bisa mendeteksi juga ya. Kalau ada laporan kinerja rutin tiap tahun kan kita tahu mana jurnal yang bermasalah gitu ya. Nah, jadi ini tujuannya. Baik, itu Bapak Ibu terkait dengan hal-hal yang mungkin perlu penekanan di dalam peraturan rektor terkait dengan jurnal. Nanti untuk diskusi kita selesaikan dulu sosialisasi semua peraturan ini. Kemudian berikutnya adalah peraturan rektor tentang penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Di dalam peraturan rektor ini yang ingin saya tekankan, karena yang lainnya bisa dibaca dan bisa dipahami secara mudah ya, adalah pertama, di dalam peraturan ini ditekankan bahwa
pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu wajib melalui SIPMI. Jadi kalau misalnya ada proposal penelitian yang tidak melalui SIPMI, maka untuk tahun 2026 itu bagian keuangan bisa saja menolak pencairannya. Karena nanti acuan dari bagian keuangan UNAN itu adalah apakah sudah ada proses review di SIPMI. Ya, jadi oleh karena itu seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian itu wajib melalui sistem pengelolaan yang terpadu ya. Yang sekarang kita kan punya SIPMI. Nah, ini yang ingin ditekankan dan alhamdulillah sebetulnya tahun 2025 yang kami tahu semua fakultas sudah menggunakan SIPMI ya. Kemudian untuk pelaksana penelitian itu bisa dosen, bisa tenaga peneliti UNAN dan atau dari lembaga lain, kemudian mahasiswa atau tenaga kependidikan. Dalam hal ketua penelitinya adalah dosen atau ketua pengabdiannya dosen, maka minimal anggota dosennya itu satu orang ya. Jadi ada anggota satu orang dosen atau tenaga peneliti atau fungsional dan satu mahasiswa. Ini minimalnya. Kemudian kalau misalnya ketuanya bukan dosen, tetapi tenaga peneliti atau tenaga pendidikan, maka anggotanya paling sedikit itu wajib ada dosen ya. Anggotanya paling sedikit wajib ada dosen ya. Dan satu anggota dari unsur tenaga peneliti, tenaga pendidikan, profesional lainnya atau mahasiswa. Jadi kalau kalau eh, ketuanya dosen, maka bisa anggotanya satu dosen atau satu tenaga peneliti dan mahasiswa atau dia atau di sana. Kalau eh, anggotanya tenaga peneliti, misalnya ya bukan dosen anggotanya, maka wajib ada anggotanya dosen. Ini ya, itu aja bedanya kalau yang bagian ini. Oke, tentu hal ini dikecualikan untuk kegiatan penelitian mandiri. Jadi kegiatan penelitian itu di dalam peraturan rektor ini dibagi menjadi empat. Yang pertama yang kompetisi, ini sifatnya kompetitif. Yang kedua penugasan, kemudian yang ketiga mandiri, dan yang keempat kerjasama. Kompetisi saya pikir sudah jelas ya. Jadi semua skema yang sifatnya diperlombakan, ya, yang ada persaingan-persaingan untuk mendapatkannya, ya, dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan, maka ini kita sebut kompetisi. Kemudian penugasan ini berdasarkan penugasan pimpinan ya, bisa penugasan dari dekan, bisa penugasan dari rektor misalnya, itu namanya penugasan. Dan itu mesti memenuhi beberapa persyaratan. Misalnya bersifat strategis atau adanya kebutuhan tertentu atau kepentingan yang mendesak. Itu namanya penugasan. Kalau mandiri, penelitian mandiri ini adalah penelitian yang dilaksanakan dengan biaya sendiri dari peneliti. Jadi penelitinya yang mengeluarkan biaya sendiri, itu namanya penelitian mandiri. Sedangkan kalau misalnya Bapak Ibu ada kegiatan penelitian tetapi 100% dananya itu dari luar. Misalnya Bapak Ibu dapat dana dari PLN misalnya. Mungkin awalnya kegiatannya mungkin kegiatan swakelola, tapi kemudian Bapak Ibu ingin menjadikannya itu penelitian, maka ini kami dinamai di dalam peraturan ini adalah penelitian kerjasama. Jadi kerjasama ini murni pendanaannya dari luar. Kalau pendanaan undannya masih ada, semacam matching grant misalnya, itu kami masukkan ke dalam itu kompetitif karena biasanya itu juga kompetitif, tidak ada yang tidak kompetitif kan kalau matching grant itu. Jadi itu perbedaannya. Baik itu mandiri maupun itu kerjasama, prosesnya tetap sama dengan proposal yang lain. Artinya, seorang dosen ketika akan mengajukan BKD, misalnya laporan kegiatan mandiri, itu mulai 2026 itu tidak akan bisa kalau tidak diawali dengan proposal di SIPMI. Ya, jadi nanti yang mandiri dan kerjasama ini tidak bisa ujuk-ujuk misalnya ingin menggunakan laporan mandiri untuk BKD, ya.
Ini dalam rangka penjaminan mutu dan memastikan bahwa penelitiannya memang ada. Jadi, mesti diawali dengan proposal terlebih dahulu di SIPMI, disetujui oleh dekan. Setelah disetujui dekan, memang tidak ada reviewnya. Yang mendiri dan kerjasama ini tidak kita review, Bapak Ibu, tapi mesti disetujui dekan. Setelah disetujui dekan, nanti penelitian berjalan, tetap ada laporan kemajuan dan laporan akhir. Jadi siklus penelitian tetap harus dijalankan oleh penelitian dan pengabdian yang skema mandiri dan kerjasama ini. Dan semua prosesnya ini kita targetkan di SIPMI. Kemudian tahapan pelaksana ya. Jadi tahapan pelaksana ini sudah standar, jadi mulai dari sosialisasi sampai evaluasi keluaran. Jadi kami kita tentu sangat berharap bahwa proses ini kita lakukan. Jadi review proposal kita lakukan, kemudian penetapan pagu kita lakukan, penetapan RAB kita lakukan, kemudian laporan kemajuan, laporan akhir kita lakukan. Kemudian terakhir luarannya juga mohon di evaluasi ya, apakah luarannya tercapai atau tidak. Dan semua proses ini dilakukan di SIPMI. Eh, Kemudian kegiatan penelitian dan pengabdian itu mesti mengikuti panduan yang ditetapkan. Kalau yang skema universitas itu ditetapkan oleh LPPM, sedangkan yang skema fakultas itu ditetapkan oleh fakultas masing-masing. Tetapi panduan fakultas ini sesuai dengan peraturan ini harus mendapatkan review dari LPPM. Tujuannya Bapak Ibu untuk mensinkronkan, untuk memastikan ya bahwa apa-apa yang sudah diatur di dalam peraturan ini dan juga kebijakan universitas itu inline dengan peraturan dengan panduan yang sudah Bapak Ibu dekan susun ya. Jadi ada proses review dan LPPM dalam hal ini tentu tidak dalam posisi mempersulit tetapi hanya untuk memastikan bahwa arah riset kita ini inline ya, ya inline dengan peraturan ini dan kebijakan lain yang ada di Universitas Andalas gitu. Ini terkait dengan tahapan pelaksanaannya dan panduan. Kemudian pendanaan, sesuai dengan peraturan ini, 15% dari pendanaan eh, rektorat ya atau universitas itu harus dianggarkan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian. Sedangkan dari pagu fakultas itu paling sedikit 10% untuk kegiatan penelitian dan 2% untuk kegiatan pengabdian. Ini sudah efektif berlaku untuk tahun 2026 ya, dan ini sudah disampaikan juga oleh Pak Rektor. Jadi 15% dari eh, RKAD-nya universitas itu harus dianggarkan untuk kegiatan penelitian yang dikelola oleh LPPM. Sedangkan untuk pagu fakultas itu 10% minimal itu untuk kegiatan penelitian dan 2% untuk kegiatan pengabdian. Eh, jadi ini harus kita perhatikan karena nanti di dalam dalam eh, apa namanya evaluasi RKAD ya oleh bidang 4 ini akan dicek ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sekarang sedang menyusun RKAD, maka ini perlu eh, diperhatikan gitu ya. Oke, ini terkait dengan pendanaan penelitian dan pengabdian. Kemudian luaran. Ya, luaran penelitian itu ada dua. Yang pertama ya dalam bentuk laporan, yang kedua adalah dalam bentuk luaran. Ya, jadi kami menggunakan istilah keluaran ya Bapak Ibu, tidak luaran. Jadi keluaran itu ada laporan dan luaran ya. Nah, luaran sendiri itu ada banyak hal di dalam penelitian dan itu sudah ada di dalam lampiran peraturan rektor. Karena pendanaan kita di UNAN ini kan eh, berbeda dengan beberapa perguruan tinggi ya. Kalau di tetangga kita misalnya di UNP misalnya, itu dana riset dan pengabdian itu 100% dikelola oleh LPPM. Tapi kalau di UNAN ada dana di fakultas dan ada dana di LPPM ya. Walaupun demikian Bapak Ibu, eh, untuk menyamakan arah kita dalam pengelolaan penelitian maka ditetapkan standar minimal luaran. Jadi tidak ada masalahnya, tidak ada masalah dananya di mana di fakultas gitu ya. Tetapi standar luaran minimalnya mesti sama.
untuk jumlah dana yang sama, ya. Jadi misalnya untuk penelitian dasar, gitu ya. Penelitian dasar itu kalau dananya misalnya kurang dari 10 juta, maka luaran minimalnya adalah Sinta 5, gitu ya. Ini luaran minimal ya. Proceeding terindeks, terserah ya terindeksnya di mana. Kemudian kalau 10 sampai 25 juta ya, luaran minimalnya Sinta 3 atau proceeding terindeks Scopus misalnya gitu. Dan seterusnya. Ya, jadi di dalam lampiran ini sudah ada luaran minimal. Ini luaran minimal ya Bapak Ibu. Jadi tentu fakultas bisa menetapkan luaran di atas ini karena ini luaran minimal. Jadi selain laporan penelitian, maka wajib ada luaran ini. Nah, jadi nanti bagian keuangan untuk tahun 2026 juga akan melihat ini di SIPMI. Apakah setiap skema yang dibuat sudah memenuhi luaran minimal ini atau tidak? Ketika Bapak Ibu melakukan open call proposal, ya akan ada ditetapkan luarannya. Ini luaran minimal, ya luaran minimal Bapak Ibu. Nah, luaran minimal ini eh, wajib diikuti, ya. Di bawah ini tidak boleh, tapi kalau di atas ini boleh. Tetapi saran saya, ketika misalnya fakultas buat skema, luarannya mungkin bisa ditimbang-timbang juga. Kalau dananya sangat kecil, jangan ditetapkan luarannya Q2 misalnya gitu. Kasihan penelitinya kan. Dananya kecil gitu ya, tetapi luarannya misalnya kuartil misalnya. Ini jangan itu. Jadi bisa dikira-kira lah gitu ya. Kalau dananya misalnya 10 juta, ya 10 juta kan mustahil tuh kuartil. Ya, jadi bisa proceeding terindeks atau jurnal terakreditasi Sinta 5 misalnya gitu ya. Oke. Ini bisa dilihat Bapak Ibu untuk terapan ada dasar juga, ada dasar dan terapan dan pengembangan ya. Luarannya berbeda ya, luarannya berbeda. Tetapi memang untuk eh, terapan dan pengembangan memang di dalam luaran ini tetap jadi selain ada paten tetap eh, apa ya, tetap diminta publikasi ya. Seperti yang disampaikan juga oleh Pak Menteri Pendidikan ya bahwa riset kita ini ketika sudah ada paten bukan berarti kita nggak bisa publikasi gitu ya. Sehingga kan di luaran semua skema eh, BIMA dan DPPM itu, apapun skemanya, yang publikasi tetap diminta kan gitu ya. Nah, jadi di sini juga sama Bapak Ibu. Jadi untuk terapan eh, tetap ada publikasinya walaupun publikasinya lebih rendah ya. Publikasinya lebih rendah dibandingkan dengan penelitian dasar karena memang targetnya bukan publikasi itu. Targetnya adalah produk terapan dan pangan. Kemudian untuk keluaran pengabdian, pengabdian juga di dalam lampiran peraturan rektor sudah ditetapkan eh, luarannya dan di dalam peraturan rektor ini semangatnya itu adalah eh, pendanaan pengabdian itu berbasis jarak. Jadi misalnya pengabdian di UNAN di Salingka UNAN 40 juta misalnya kan. Masa yang ke Mentawai juga 40 juta misalnya. Itu sepertinya tidak begitu fair ya dari sisi lokasi juga berbeda dan lain sebagainya. Maka di dalam peraturan rektor ini kita menggunakan basisnya jarak, Bapak Ibu. Ya, tentu fakultas bisa saja eh, manapun jaraknya dananya mau ditetapkan sama tentu tidak ada masalah ya sebetulnya ya. Tapi jika mungkin dilaksanakan berbasis jarak itu akan lebih baik. Misalnya untuk Padang dan sekitarnya kalau dananya kurang dari 10 juta maka luarannya seperti ini. Jadi seminar nasional gitu ya, artikel media massa ya dan video misalnya. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat kalau Sumatera Barat di luar Padang itu dananya bisa bisa lebih besar, bisa mencapai angka 75 juta. Kemudian di luar Sumatera, ini pengabdiannya ada dua, ada yang ekonomi dan non ekonomi. Bapak Ibu luarannya juga berbeda. Ini yang non ekonomi ya. Kemudian yang di luar Sumatera, misalnya sampai ke Mentawai, kita menganggap Mentawai itu daerah 3T,
maka itu bisa saja mencapai dananya 125 juta ya untuk tahun 2026 ya. Jadi memang 2026 kalau di pendanaan LPPM misalnya bisa jadi jumlahnya di dana sedikit Bapak Ibu, tetapi kami lebih menekankan kualitas ya. Ya, jadi dananya lebih besar juga. Ini kalau yang non ekonomi. Kalau ekonomi luarannya ya mengarah ke ekonomi Bapak Ibu. Jadi ada misalnya PIRT atau sertifikat halal atau mungkin sertifikat lain yang relevan. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya eh, memberdayakan masyarakat terkait dengan ekspor impor misalnya, maka bisa jadi salah satu luarannya misalnya izin ekspor misalnya. Gitu misalnya. Jadi memang luaran ekonomi ini fokusnya pada bidang ekonomi ya. Jadi legalitas UMKM, PIRT misalnya ya atau sertifikat halal atau sertifikat lain yang relevan ya. Jadi dananya sama dengan yang non ekonomi ini berbasis jarak ya. Selama ini kan dana kita seperti yang tadi saya sampaikan itu dananya flat ya. Mau di Padang, mau di Mentawai, itu dananya sama, tetapi di dalam peraturan rektor ini memungkinkan untuk dilakukan pendanaan berbasis dengan eh, jarak ya. Berapa besarnya pendanaan tentu disesuaikan dengan kesanggupan daripada masing-masing sumber pembiayaan ya. Kalau fakultas misalnya mau tetap sama saja seperti biasa tidak masalah. Tetapi luarannya disesuaikan dengan besaran dana itu. Itu yang penting. Ya, jadi di sini dikunci luaran kita standar minimalnya seunan sama. Itu maksudnya. Luaran minimalnya. Kalau mau di atas itu silakan. Gitu ya. Ini luaran pengabdian. Kemudian sanksi ya. Bapak Ibu sekalian, di dalam peraturan rektor ini peneliti yang memiliki tanggungan mencapai dua, ya kalau tidak melaksanakan kegiatan penelitiannya itu sanksinya kan di sini 2 tahun dan ini sebetulnya di dalam eh, panduan-panduan LPPM sebetulnya sudah diterapkan ini. Ya, misalnya tidak mengikuti MONEK yang sudah ditetapkan, misalnya gitu ya. Berarti kan dia tidak melaksanakan siklus penelitian yang sudah kita tetapkan. Misalnya itu bisa eh, di di blacklist ya selama 2 tahun. Kemudian kalau penelitiannya jalan, tetapi luarannya tidak terpenuhi, ini akan menjadi tanggungan. Ini akan menjadi tanggungan dan tanggungan itu eh, akan menjadi tanggungan sampai luaran itu terpenuhi. Ya, kecuali jika ada misalnya kondisi-kondisi yang memang eh, ya kondisi kahar misalnya gitu ya, yang menyebabkan itu dan itu ada diatur di dalam peraturan rektor ini. Tapi kalau nggak ada kondisi kahar yang menyebabkan itu dana sudah tidak diambil, maka ini akan menjadi tanggungan. Kalau sudah dua tanggungannya, maka itu tidak akan bisa mengusulkan pendanaan UNAN ya. Nah, jadi skema pendanaan UNAN ini maksudnya Bapak Ibu, skema pendanaan fakultas dan LPPM. Jadi untuk tahun 2026 hutang fakultas akan dibaca oleh LPPM sebagai hutang dan hutang LPPM akan dibaca fakultas. Jadi Bapak Ibu dosen yang punya hutang di LPPM dan punya hutang di fakultas itu akan menjadi satu hutang. Ya namanya hutang tanggungan luaran UNAN sehingga tidak akan bisa mengajukan proposal penelitian untuk tahun 2026 ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang mengelola pendanaan fakultas ya mohon yang luaran itu dievaluasi ya apakah terpenuhi atau tidak ya, sehingga tidak menjadi daftar tanggungan. Itu di SIPMI ya sehingga nanti bisa kita eh, terapkan ya apa yang ada di dalam peraturan rektor ini. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu peraturan rektor terkait dengan pengelolaan pusat riset pengembangan eh, dan pengembangan serta pengelolaan pusat studi. Di dalam peraturan rektor ini, pusat itu dibedakan menjadi dua. Pertama adalah pusat riset dan pengembangan. Jadi Research and Development, Center for Research and Development, atau Research and Center Development. Eh, Awalnya
dahulu namanya hanya pusat riset ya, tapi di dalam pembahasan di Senat, Senat menyarankan agar dilakukan tambahan ya, sehingga dinamailah pusat riset dan pengembangannya, jadi Research and Development Center. Pusat riset dan pengembangan ini berkedudukan di bawah universitas dan bertanggung jawab kepada rektor melalui ketua LPPM. Artinya pusat riset dan pengembangan ini di bawah LPPM ya secara koordinasi. Yang kedua adalah pusat studi. Pusat studi berkedudukan di bawah fakultas dan bertanggung jawab kepada dekan. Nah, jadi ke depan Bapak Ibu sekalian di fakultas itu memungkinkan adanya pusat studi. Ya, misalnya kalau di Fakultas Hukum, setahu saya sudah ada ya pusat studi Pusako misalnya ya. Nah, itu tetap di 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 Fakultas Hukum misalnya. Nah, kemudian eh, misalnya bisa jadi misalnya MIPA ingin buka pusat studi perubahan iklim misalnya gitu ya. Itu bisa Fakultas MIPA buka. Tapi tentu dengan ketentuan bahwa kalau pusat studi itu ya dalam terminologi yang baru ya Bapak Ibu, karena selama ini kan kita pusat studi berada di level universitas ya. Ke depan nih harus ada penyesuaian dalam 6 bulan ke depan. Pusat studi kalau mau dibawa universitas maka mesti berganti nama menjadi pusat riset dan pengembangan. Walaupun penamaan ini bisa jadi eh, bisa apa ya bisa kita diskusikan ya solusinya kalau misalnya nih ada beberapa pusat yang mungkin sudah menjadi trademark. Eh, eh, Misalnya pusat studi lingkungan hidup misalnya. Jadi pusat studi lingkungan hidup itu mungkin se-Indonesia kan hampir itu namanya ya, walaupun ada beberapa perguruan tinggi yang berbeda. Jadi dari sisi penamaan di universitas, jadi itu bisa kita tiru modelnya IPB University misalnya, ya. Jadi tidak merubah apanya eh, trademark itu, cuman dari sisi penamaan kita sesuaikan, misalnya pusat riset dan pengembangan lingkungan hidup yang disebut kemudian dengan PSLH UNAN misalnya. Itu bisa kita diskusikan terkait dengan hal itu gitu ya. Oke. Jadi pusat eh, riset dan pengembangan ini melakukan kegiatan riset dan pengabdian yang sifatnya multidisiplin. Kalau yang pusat studi melakukan kegiatan yang mono, oligo, dan multidisiplin, tetapi masih dalam satu fakultas. Nah, jadi perbedaannya pusat studi ini masih dalam satu fakultas, Bapak Ibu. Sedangkan pusat riset dan pengembangan ini sudah lintas fakultas dan minimal kalau saya tidak salah 3 fakultas. Dan pusat riset dan pengembangan ke depannya bisa berubah menjadi pusat riset, pusat unggulan IPTEK ya, atau PUIPT. Jadi pusat unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pusat studi, kalau misalnya secara keanggotaan sudah lintas fakultas dan lain sebagainya, maka kemudian bisa bertransformasi menjadi pusat riset dan pengembangan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu terkait dengan bentuk pusat. Ini program kegiatan, jadi Bapak Ibu sekalian, memang program kegiatan pusat ini eh, utamanya ya riset. Jadi baik itu pusat studi maupun itu pusat riset, kegiatan pertamanya itu adalah riset. Ya, kegiatan pertamanya riset. Yang kedua, bisa saja eh, sebuah pusat eh, studi atau pusat riset itu, terutama pusat riset ya, menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang akademik setingkat program sarjana atau program pasca. Misal nih, ada misalnya pusat riset energi. Lalu pusat riset energi ini memandang kalau kita membuka prodi energi di pasca misalnya, ini akan sangat luar biasa nih. Pasarnya luar biasa, dampaknya kemudian luar biasa. Maka mereka bisa menginisiasi ini, menginisiasi pembukaan prodi ini. Ya, tentu mereka berdiskusi dengan pasca tentunya. Karena ke depan kalaupun eh, eh, pengembangan kegiatan akademik ini kalau jadi diimplementasikan tetap mesti berada di eh, bawah apa unit yang sesuai dengan itu. Kalau akademik multidisiplin tentu pasca, tetapi dia bisa menginisiasinya, menginisiasi apa namanya pembukaan atau pengembangan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, gitu ya. Kemudian
tadi saya sudah singgung bahwa pusat riset dan pengembangan ini bisa ditransformasi menjadi PUIPT ya, dan kegiatan-kegiatan lain. Tetapi fokusnya Bapak Ibu bahwa kita ingin pusat riset kita atau pusat studi kita itu ya seperti pusat-pusat riset atau pusat studi yang ada di luar negeri ya. Jadi kita tidak hanya eh, banyak di kegiatan swakelola proyek dengan Pemda gitu misalnya, tetapi kita minim kegiatan riset di pusat kita. Nah, kita tidak itu inginnya. Kita ingin seimbang. Tentu kegiatan-kegiatan swakelola yang didapatkan dari Pemda-Pemda atau Kementerian itu kita kejar juga. Karena kita butuh duit. Karena pusat ini yang membiayai adalah pusat sendiri. Ya, jadi pembiayaan pusat ya itu adalah berasal dari usaha pusat. Ya, jadi tentu eh, kita tetap berusaha untuk mendapatkan pendanaan sebanyak-banyaknya. Ya, seperti yang dahulu kita pernah mengundang pusat studi energi misalnya, mereka sampai 40 miliar setahun kan dana eksternalnya. Tentu kita juga ke depan inginnya pusat kita juga demikian. Jadi bisa jadi pusat riset kita mungkin nanti hanya ada 5, ada 6, misalnya jumlahnya terbatas, tetapi itu bisa mempengaruhi kebijakan nasional dan kita bisa menjadi kiblat pemerintah misalnya untuk menetapkan hal-hal strategis di level nasional ya. Harapan kita tentu seperti itu, Bapak Ibu, dengan kepakaran yang ada di pusat itu. Oke, ini pusat studi eh, mirip ya, tetapi tentu skop kegiatannya lebih kecil dibandingkan dengan pusat riset. Kemudian terkait dengan kegiatan kerjasama ya, kegiatan kerjasama yang di pusat riset dan pengembangan itu secara administrasi, misalnya PKS itu nanti di bawah LPPM. Kalau yang eh, pusat studi itu nanti di bawah fakultas ya, secara administrasi kerjasamanya. Ya, ya, karena sampai sampai sekarang itu kan sebetulnya di dalam data dinas UNAN itu eh, pusat itu kan belum belum boleh punya stempel ya dan lain sebagainya ya. Ke depan bisa saja kita eh, mengembangkan apa ya tata dinas kita, misalnya apa namanya pusat itu diberikan kewenangan apa gitu terkait dengan persuratan maksud saya gitu ya. Tapi kalau sampai sekarang untuk PKS dan lain sebagainya, untuk pusat riset dan pengembangan itu di bawah LPPM, sedangkan untuk pusat studi itu di bawah fakultas. Kemudian laboratorium riset. Sebuah pusat riset itu memungkinkan untuk membangun laboratorium riset. Eh, Namun pembiayaan laboratorium riset ini adalah ditanggung oleh pusat riset itu. Jadi ada satu pusat riset misalnya mereka punya pendanaan-pendanaan yang besar dan mereka butuh laboratorium misalnya, itu memungkinkan pusat riset untuk mengelola laboratorium riset. Tapi dari sisi biaya operasional itu ditanggung oleh pusat riset dan pengembangan dari usaha atau kegiatan yang eh, mereka lakukan. Oke, ini pembiayaan tadi ya. Jadi pembiayaan pusat riset ini eh, dari kegiatan-kegiatan pusat itu sendiri. Tentunya universitas tentu juga ikut berperan ya Bapak Ibu di dalam membesarkan pusat ini. Ya, walaupun pembiayaan utamanya berasal dari pusat itu sendiri, tetapi universitas tetap akan mendukung pembiayaan. Misalnya pusat riset nanti akan didukung oleh LP2M, sedangkan pusat studi kalau fakultas akan membuat pusat studi nanti dukungan pembiayaannya tentu dari fakultas. Lalu untuk pendirian pusat, Bapak Ibu. Jadi pendirian pusat kami sudah selesai sebetulnya SOP-nya, nanti kami akan masukkan di websitenya LPPM. Jadi secara sederhana ya pendirian pusat ini, baik itu pusat studi maupun pusat riset, eh, minimal diusulkan oleh 7 orang dosen. Kalau pusat eh, riset itu minimal 3 fakultas, 7 dosen dari 3 fakultas, sedangkan pusat studi itu 7 dosen dari dua departemen. Kalau yang multidisiplin seperti MIPA, jadi minimalnya 7 dosen dari 2 departemen atau 2 jurusan. Kalau dia monodisiplin ya minimal dari 2 bagian misalnya. Ya kalau ini satu fakultas. Jadi diusulkan, jadi eh, 7 dosen ini mengajukan usulan. Usulan itu
Dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang pertama adalah proposal pembukaan pusat baru. Templatenya sudah ada di SIPMI, kami sudah masukkan di SIPMI. Yang kedua, naskah akademik. Naskah akademik terkait dengan pendirian pusat baru itu. Jadi dua dokumen ini mesti dilengkapi oleh tim, ya. Kemudian ketika itu sudah dilengkapi, maka LPPM akan menetapkan tim evaluator pendirian pusat. Jadi dahulu kami sudah meminta ke semua fakultas untuk dikirimkan daftar-daftar dosen yang diusulkan menjadi evaluator. Jadi evaluator ini nanti akan di-SK-kan oleh rektor setiap tahun ya, berlakunya 1 tahun. Inilah yang akan menilai proposal pengusulan pusat baru. Jadi kalau misalnya diterima oleh tim evaluator, itu ada perbaikan, diperbaiki dulu. Semua prosesnya di SIPMI ya Bapak Ibu. Eh, Kalau misalnya sudah diterima, dikatakan memadai atau mencukupi dari segi persyaratan, maka kalau untuk pusat riset, eh, dokumen ini beserta bukti penilaian dari tim evaluator kan dikirimkan ke rektor oleh LPPM. Rektor akan berkirim ke rektor, kemudian sesuai dengan permintaan Senat pada waktu itu, pembukaan pusat ini wajib melalui Senat, melalui pertimbangan Senat, ya. Jadi para rektor akan mengirimkan berkas ke Senat untuk mendapatkan pertimbangan. Setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat, maka rektor akan melakukan menetapkan pendirian pusat. Kemudian kalau pusat studi prosesnya dari tim evaluator setelah disetujui, nanti dekan akan mengirimkan berkas itu ke Senat fakultas. Karena kalau untuk pusat studi, karena berada di bawah fakultas, nanti pertimbangannya dari Senat fakultas. Nah, kalau Senat fakultas sudah memberikan pertimbangan, lalu rektor eh, beserta kelengkapannya, jadi ada naskah akademik, ada proposal, ada penilaian tim evaluator, sama pertimbangan Senat Akademik Fakultas, mengirimkan surat permohonan pendirian pusat kepada rektor. Nah, setelah rektor memberikan surat izin pendirian, maka setelah itu dekan bisa menetapkan pendirian pusat. Jadi SK pendirian pusat nanti itu di bawah fakultas, di bawah dekan. Tapi tetap izinnya pertama kali tetap dari eh, rektor. Itu prosedur pendirian. Kemudian prosedur penggabungan eh, juga bisa dilakukan. Karena misalnya di UNAN ini banyak pusat yang mungkin misinya sama gitu ya. Atau mungkin bidang kajiannya juga sama. Cuman dahulu misalnya karena misalnya ada proyek dengan Pemda A, lalu diminta dosen A, kemudian proyek dengan Pemda B yang diminta dosen B, masing-masing membuat pusat misalnya gitu ya. Padahal sebetulnya skop kerja pusatnya sama. Lalu ingin menggabungkan. Itu mungkin dilakukan Bapak Ibu. Jadi penggabungan pusat eh, ini sama eh, dengan eh, pendirian pusat baru. Jadi tetap harus ada naskah akademik penggabungan, apa alasan ilmiahnya, kenapa digabung gitu. Kemudian ada proposal penggabungan, dan yang penting juga penggabungan ini mesti didasarkan kepada usulan juga dari pusatnya. Ya, jadi penggabungan bisa usulan dari pusat, bisa juga evaluasi dari fakultas atau LPPM yang memandang bahwa pusat ini secara kinerja misalnya tidak bagus lagi, maka dilebur misalnya itu bisa saja. Ya, jadi bisa usulan fakultas, tetapi prosedurnya tetap nanti ada naskah akademiknya, kemudian ada proposalnya, kemudian dibahas oleh tim evaluator, kemudian diteruskan ke Senat, ya, diteruskan ke Senat, kemudian dibahas oleh Senat, setelah disetujui oleh Senat baru dikeluarkan SK penutupan pusat tersebut ya. Kalau yang pusat studi oleh dekan, sedangkan yang pusat riset oleh rektor. Kemudian penutupan juga sama ya, penutupan prosedurnya juga sama Bapak Ibu. Jadi penutupan pusat ini eh, juga melalui pertimbangan Senat juga ya. Dan itu bisa berdasarkan kepada hasil audit mutu pusat atau evaluasi kinerja tahunan pusat. Jadi bisa melalui itu. Kemudian pengelola pusat ada ketua, ada sekretaris dan ada tim ahli ya.
dan pembantu peneliti. Jadi ketua dan sekretaris ini itu bisa diberikan remunerasi ya sesuai dengan ketentuan yang ada di UNAN, sedangkan tim ahli dan yang lainnya tidak. Jadi hanya ketua dan sekretaris. Yang lain dari mana? Ya dari kegiatan pusat. Ya dari kegiatan pusat bisa mendatangkan income ya kepada pusat, maka itu bisa diberikan reward kepada tim ahli dan pembantu penelitinya. Tapi kalau yang sifatnya remunerasi universitas itu hanya ketua dan sekretaris dan berapa besarnya itu sesuai dengan ketentuan yang ada di UNAN gitu. Kemudian terkait dengan pemilihan anggota ya sekretaris, tim ahli ya ini mesti dilakukan melalui rapat di pusat itu ya. Jadi tidak cukup sebetulnya ketua sendiri yang memilih gitu ya. Mesti ada melalui rapatnya dan ketika nanti akan diusulkan ke rektor SK-nya misalnya kalau pusat riset mesti melampirkan bukti atau notulen rapat pemilihan eh, sekretaris, tim ahli ya dan tim pengelola lain gitu di pusat itu. Kemudian SK daripada pengelola Bapak Ibu. Jadi selama ini kadang SK kan setahun dan itu ada yang 3 tahun gitu ya bervariasi gitu. Jadi agar kadang-kadang seringkali pusat ini berkontraknya 3 tahun, kadang-kadang ya dengan Pemda atau dengan kementerian. Tapi karena SK pengelola setahun, maka tiap tahun kan perlu perbaruan-perbaruan kontrak. Ini menyulitkan ya. Maka di dalam peraturan rektor ini masa jabatan pusat riset dan pengembangan itu ditetapkan 3 tahun ya dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama. Dahulu pada saat pembahasan di Senat sebetulnya draft awalnya itu diangkat 3 tahun dan dapat diangkat kembali 1 kali maksimal sesudahnya. Berarti dia hanya bisa menjabat 2 kali. Tapi waktu itu ya usulan dari Senat tidak usah dibatasi berapa kali menjabatnya. Karena seringkali yang menjadi ketua pusat itu adalah orang yang kepakarannya memang sangat disegani misalnya di bidang itu sehingga memudahkan kita mencari dana juga kalau dia sebagai ketua misalnya. Maka akhirnya eh, apa ya berapa kali seseorang bisa menjabat kepala pusat itu tidak dibatasi, tetapi durasinya yang dibatasi itu 3 tahun. Nanti siapa yang dipilih diserahkan kepada rapat pusat. Untuk ketua pusat minimal bergelar doktor Bapak Ibu, minimal ya bergelar doktor. Kemudian perubahan status tadi sudah disinggung sebetulnya, jadi pusat studi bisa berubah status menjadi pusat riset dan pengembangan, pusat riset dan pengembangan bisa berubah status menjadi pusat unggulan iptek ya kalau ketentuannya sudah memenuhi gitu. Kemudian evaluasi dan penjaminan mutu. Jadi setiap tahun akan dilakukan evaluasi kinerja pusat dan itu dilakukan via SIPMI dan penjaminan mutu pusat dilakukan oleh LPM. Nah, nanti instrumen penjaminan mutu tentu LPM yang ditetapkan. Tapi kalau LPPM akan melakukan evaluasi kinerja masing-masing pusat ini eh, setiap tahun melalui SIPMI dan ini ada di dalam lampiran 1 ya di dalam peraturan ini. Jadi skor evaluasi itu 0 sampai 400. Jadi kategori A itu nilainya 320 di atas 320, kemudian kategori B 240 sampai 310, kategori C 180 sampai 230 dan kategori D. Kategori A dan kategori B ini termasuk yang kinerjanya bagus dan ini bisa diberikan reward atau apresiasi oleh universitas kalau kinerjanya bisa mencapai level A dan B. Kalau bisa mencapai level A ini sebetulnya sebuah pusat sudah berpotensi menjadi pusat unggulan iptek. Ya. Sedangkan kategori C dan D, kategori C dan D ini yang kinerjanya tidak bagus dan ini perlu pembinaan. Kalau memang sudah dibina tidak juga ada perubahan, maka ini bisa dilakukan penutupan daripada pusat atau dilebur ya ke dalam pusat lain. Ini instrumen evaluasi kinerja yang sebagian besar ini mengacu kepada pusat unggulan IPTEK ya, tapi kami sesuaikan bobotnya saja, Bapak Ibu. Jadi mulai dari tata kelola, apakah pusatnya punya website gitu ya,
Ini dinilai ya, karena idealnya sebuah pusat ya punya media sosialisasi dan media publikasi ya seperti yang kita lihat di luar negeri ya semua pusat punya website gitu. Jadi ini tata kelola nilainya 20%, kemudian academic excellent. Jadi berapa publikasi yang dihasilkan pusat itu, berapa seminar yang dilaksanakan pusat itu, berapa anggota pusat yang menjadi pembicara tamu, kemudian berapa pihak luar yang datang visiting scholar ke pusat. Ya, kalau ini eh, tinggi nilainya berarti akademik excellent daripada pusat ini sudah luar biasa. Ini nilainya 45%, Bapak Ibu ya. Ini yang kita hitung sebagai nilai adalah kalau publikasi ya publikasi yang menggunakan afiliasi pusat ya. Jadi seminar juga gitu. Jadi seminar yang memang penyelenggaranya pusat itu. Ya, ini akademik excellent. Kemudian komersialisasi dan hilirisasi, berapa jumlah produk yang sudah dihasilkan dan dikomersialisasi atau yang sudah dipatenkan misalnya. Kemudian berapa kerjasama yang sudah dibangun oleh pusat. Kemudian eh, baik itu kerjasama riset dan kerjasama non riset. Ya, kerjasama non riset misalnya eh, jasa konsultan ya, yang selama ini banyak ya yang kita lakukan itu. Itu terkait dengan evaluasi kinerja. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh, maaf ya ini ada typo ya, 6 bulan ya. Jadi waktu peralihan ketiga peraturan rektor ini adalah 6 bulan ya bisa kita baca di bagian akhir ya, daripada tiga peraturan ini. Eh, itu barangkali Bapak Ibu sebagai sosialisasi poin-poin yang saya pandang perlu penegasan. Sedangkan yang lainnya bisa kita baca dan cukup jelas di dalam peraturan. Mungkin ada typo beberapa, maaf Bapak Ibu sekalian ya, mungkin di dalam editing dan layout oleh sekretariat universitas ya, ada beberapa yang terlewat. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke Nia. Mungkin kita masuk sesi diskusi. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Marzuki. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang punya pertanyaan, dipersilahkan. Mau tanya Pak Mubuti. Ya, Silakan boleh Pak. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mungkin tanya saya, diurut dulu nih ya. ya, Gimana Pak? uh, Kalau urutannya apa? Pak Fidra dulu nih. Oh gitu. Kalau urutannya Pak Silakan Fidra Prof, dulu. silakan Prof. Prof Fauzan silakan dulu. Silakan Pak Oke, Fidra ya. terima kasih ya. Saya pendek aja. Pertama, terima kasih atas informasi ini. Saya kira cukup jelas dan bisa dipahaminya. Saya kira mempunyai prospek yang jelas juga ke depan ya. Itu mengatasi langkah-langkah yang atau studi semacam yang sudah sudah istirahat dan setengah tidur semacamnya. Jadi saya kira informasi yang akan dijadikan bagi kita. Saya hanya bertanya sedikit saja berkaitan dengan sanksi tadi. Di sana sanksi dikatakan dikenakan sanksi 2 tahun berturut-turut tidak akan didanai penelitian atau pengabdian. Nah, seandainya yang sudah menerima sanksi tadi sudah menjalani sanksinya 2 tahun berturut-turut, apakah di tahun berikutnya dia sudah eligible untuk diberi dana penelitian atau mengusung proposal penelitian itu saja? Kenapa? Saya punya pengalaman tahun 2019 itu saya dapat dana penelitian guru besar. Luarannya artikel satu ada, tetapi pada waktu itu kan luarnya banyak. Tahun 2019 itu banyak sekali, ada buku, ada seminar dan seterusnya, sehingga saya tidak mampu menyelesaikan, sehingga saya kena sanksi dana yang berapa? 30% tidak dibayar, oke, saya kemarin. Kemudian artikel saya ada satu, kemudian saya dikena sanksi tahun 2020-2021. Kemudian tahun 2023 saya sudah didanai lagi KLM, sudah selesaikan. Tetapi tahun 2024 kemarin, penelitian saya yang terhutang tanggungan 2019 itu masih menyebabkan saya tertanggung gitu. Sehingga jadi 2 hutang saya, sehingga saya jadi tidak eligible gitu. Ini pertanyaan saya itu, apakah setelah 2 tahun kena sanksi itu, tanggung juga harus diselesaikan atau pokoknya sampai sampai pensiun pun harus dan seterusnya, atau malah sudah pensiun harus dikejar gitu, harus dipenuhi luarnya. Saya itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat betul kata. Salam. Baik, ini yang saya jawab ya nih ya. Iya baik Pak. Baik, di dalam peraturan rektor itu sanksi itu ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Yang mana isi ATM tuh? Pak, yang mana isi?
Coba di mute. Ah ya. Yang pertama itu adalah yang sudah dapat dana, tetapi karena satu dan lain hal beliau tidak melaksanakan penelitiannya, ya, lalai misalnya gitu ya terhadap kegiatan penelitiannya. Eh, atau misalnya seperti yang ada kasus misalnya dia sudah ikut monep dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang begini, ini sanksi administrasinya ini selama 2 tahun tidak bisa mengajukan. Yang ini ya, yang ini. Tapi kalau yang satu lagi, penelitiannya berjalan, selesai penelitiannya, tapi luarannya yang belum. Ah, yang luaran ini mesti dipenuhi sampai sampai terpenuhi. Kenapa dahulu ada yang lolos, ada yang tidak lolos? Karena eh, pengecekan luaran dahulu sepertinya tidak dilakukan maksimal gitu ya. Nah, sekarang kita melakukan karena yang namanya hutang ya Bapak Ibu, ini kan uang rakyat ya. Hutang itu nggak bisa LPPM melunasi gitu. Memang ya Bapak Ibu yang melunasinya gitu. Hutang tanggungan luaran itu. Ya, jadi kalau penelitiannya berjalan Bapak Ibu tidak dihentikan di tengah jalan, berjalan sampai akhir, maka luarannya memang ditagih sampai luaran itu terpenuhi. Tapi tetap saja kalau misalnya ada satu dan lain hal kondisi tertentu, contoh gini lah Bapak Ibu. Bapak Ibu menjanjikan proceeding terindeks Scopus. Ternyata pengelola seminar itu mensubmit proceeding Bapak Ibu itu tidak ke jurnal terindeks Scopus, padahal awal janjinya ke sana. Nah, untuk kondisi seperti ini, kan Bapak Ibu sudah berniat tuh sebetulnya untuk mencapai itu ya, tetapi karena satu dan lain hal ya, berubah dia. Maka ini biasanya kami anggap valid Bapak Ibu, karena sudah ada niatannya, nggak ada apanya, nggak ada niat intensi untuk tidak memenuhi luaran itu kan nggak ada sama sekali di situ. Atau Bapak Ibu misalnya berjanji luarannya Q2, ketika submit itu Q2, tapi ternyata setelah terbit Q4 dia, atau jangan-jangan discontinue. Kami dalam hal seperti ini, kami memegang indeksasi awal ketika submit. Karena niatnya sudah ada. Memang di awal terbukti bahwa memang Q2 sesuai dengan yang disyaratkan misalnya gitu. Cuman kalau memang tidak ada kondisi-kondisi seperti itu, Bapak Ibu, maka luarannya tetap akan muncul di SIPMI sebagai tanggungan. Jadi bisa Bapak Ibu penuhi gitu ya terkait dengan itu. Itu barangkali jawaban saya. Jadi yang 2 tahun itu adalah yang sifatnya administratif karena penelitiannya dihentikan dan lain sebagainya. Tapi kalau yang satu lagi, yang selamanya itu adalah penelitiannya berjalan, tapi luarannya yang belum 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 tercapai, maka yang itu yang diberikan diminta untuk memenuhi semaksimal mungkin ya eh, sampai sampai bisa gitu. Itu penjelasan saya. Ya, ya, ya ini saya sedikit lagi. Saya present kasus tahun 2019. Dana yang 70%-nya oke ya udah ada tanda penelitiannya. Sudah tulis artikel. Tapi waktu penelitian dulu itu yang lama itu kan syaratnya banyak sekali Pak Meneliti. Ada buku, ada melebihi Oh, dari jadi apa gini, Bro. gitu kan. Jadi saya potong Nah, ya. ya. Nggak Saya ada potong, batas saya potong. waktunya gitu. Nah, ya, Jadi saya potong, Bro. Jadi ya, Bapak Ibu, seluruh luaran yang dahulu itu kami ya. hanya menagih yang luaran wajibnya saja. Jadi yang bunga-bunganya ada Nah, draft buku lah, ada draft KI lah, ada draft apa itu tidak kami tagih. nah, Jadi kami ya minimal yang wajibnya aja gitu. Jadi kalau nah, wajibnya kan jurnal tuh misalnya yang jurnalnya aja. nah. Kalau draft buku, draft paten, draft KI, karena dulu kan banyak banget tuh. Ya, ya, ya. Jadi yang banyak tuh nggak kita tagih tuh, Bapak Ibu. Hanya yang wajibnya saja. Gitu, Bro. Oke. Makasih. Nanti saya lihat lagi. Betul. Baik, Izin Pak Ketua. silakan. Silakan, Pak Pidra. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, kata. Terima kasih Pak Ketua. Ini saya kira sangat informatif dan detail ya. Ada 3 batuan rektor terkait penelitian, ulang jurnal dan apa tadi kerjasama ya. Nah, ada usulnya Pak Ketua terkait apa? Karena kalau kita di ranking apa namanya perangkat internasional kan UNAN tuh sekarang kuat di riset interdisiplin, multidisiplin tuh ya. Ranking 251 sampai 500 kalau nggak salah itu ya. Nah, sekira mungkin
usul saya adalah LPPM membuat skema sendiri untuk itu sehingga bisa mengangkat kinerja riset interdisiplin di UNAN itu Pak Ketua. Lalu yang kedua mengenai pusat riset nih Pak Ketua. Karena di Pasca ini kan kami mengelola multidisiplin ya, atau interdisiplin ya. Kira-kira dimungkinkan tidak dibentuk semacam pusat riset dan pengembang tadi di tingkat tapi ininya interdisiplin tuh, atau multidisiplin gitu. Kalau selama ini saya lihat misalnya pusat studi energi ya, pusat studi lingkungan itu kan eh, memang dia sudah multidisiplin gitu ya. Tetapi saya lihat masih apa ya, masih agak terbatas ini ya, skop skop risetnya. Nah, kalau pusat riset multidisiplin atau interdisiplin ya maka tentu bisa lebih apa lebih luas skop kerjasama yang bisa dibangun. Lalu yang ketiga mengenai jurnal multidisiplin ini Pak Ketua ya. Saya lihat sekarang di internasional kan banyak sekali jurnal-jurnal multidisiplin itu. Yang kuartilnya tinggi itu ada Q2, Q1 gitu ya. Tapi dia multidisiplin jurnal itu. Kira-kira memungkinkan tidak misalnya di tingkat universitas ya atau nanti mungkin di tingkat pascasarjana yang mengelola jurnal ini gitu. Lalu yang terakhir ini Ketua ini pasca kebetulan ada alhamdulillah ada satu jurnal Sinta 2 sekarang ya. Baru naik peringkat di tahun tahun ini. Jurnal Ijaz namanya. Tapi saya lihat masih belum berkembang dengan apa? Dengan progresif ya. Meskipun banyak artikel masuk itu. Nah, usul usul Pak Ketua untuk pengelolaan jurnal ini, karena kan nanti artikel itu berkontribusi terhadap kinerja Sinta Universitas ya. Saya lihat barusan cek ini kinerja Sinta Unan hari ini di ranking 9 kita di nasional. Nah, kinerja Sinta itu tentu sangat didukung oleh kinerja Sinta kawan-kawan di prodi-prodi itu, di departemen itu. Atau di jurnal itu ya, karena ada kinerja Sinta juga jurnal. Nah, usul saya adalah di dalam pengelolaan tadi Pak Gita menyebut ada remunerasi tadi ya, pengelola jurnal ini ya, misalnya yang Sinta 2 atau Scopus misalnya atau Sinta berapa gitu, aturannya mungkin remunerasi di tingkat universitas Pak Ketua. Karena kalau diserahkan ke fakultas ke apa itu saya kira beda-beda lagi nanti itu. Kayak kami di Pasca misalnya cuma 60% ya bisa dibayar remunerasinya. Nah, usul usul saya adalah untuk karena ini kerja universitas secara keseluruhan, maka mungkin untuk honor pengelola atau remunerasi pengelola tadi dibayarkan oleh universitas. Itu usul Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Silakan terima Pak. kasih Pak Fidra ya. Yang pertama terkait dengan skema riset khusus interdisiplin ya. Sebetulnya di dalam eh, ini tentu karena kita sekarang tidak membahas LPPM ya secara spesifik ya, tapi kita membahas UNAN ya secara umum ya. Tentu hal ini bisa dilakukan ya. Namun sebetulnya kalau di skema LPPM itu di semua skema sebetulnya sudah dituliskan sebetulnya bahwa lintas bidang ilmu itu diutamakan ya sebetulnya. Tinggal Bapak Ibu yang akan membuat proposal yang mungkin ini karena saya lihat ini kita ini mungkin kurang diskusi antar antar teman-teman yang peneliti lain gitu ya sehingga kadang kita nggak kebuka apa ya saya nggak tahu ya bagaimana prosesnya agar kita ini sering bercengkrama gitu antara satu peneliti dan peneliti lain gitu ya sehingga terbuka juga ide ya karena pernah juga ada satu kasus gitu seseorang menemukan sesuatu ya. Eh, dia pikirnya itu ke bencana lalu kita undang datang ke LPPM presentasi hasil risetnya lalu kita ternyata melihat ada peluang besar di bidang industri, bukan bencana, karena bencana itu duitnya nggak ada gitu. Eh, kalau alat itu dikembangkan, sedikit lah potensinya minim gitu. Tapi kalau industri potensinya banyak gitu. Tapi kan itu hanya bisa muncul kalau kita berdiskusikan dengan teman-teman yang mungkin punya angle yang berbeda gitu. Jadi mungkin suasana diskusi lintas bidang ini yang mungkin perlu kita galakkan sehingga riset-riset kita tidak lagi main solo kan, gitu. Itu mungkin di skema-skema LPPM ya. Kalau skema fakultas ini karena sudah terhukum di fakultas seringkali memang terkop di fakultas itu ya. Tergantung kebijakan dekan ya. Boleh nggak menambahkan anggota di lintas fakultas gitu. Tapi kita sangat komit Pak bahwa memang riset ini kalau ingin menjadi barang yang berdampak besar memang harus lintas ya. Nggak bisa kita main di bidang kita saja gitu kan.
Ini mungkin di panduan, kalau LPPM di panduan 2026 bisa kita pertegas itu. Kemudian pusat riset di Pasca. Sebetulnya waktu pembahasan di Senat ini sempat dibahas, Pak ya. Jadi karena pusat riset yang pusat riset itu sudah apa ya? Karena yang pusat studi itu di bawah fakultas, maka yang multidisiplin dan interdisiplin lain sebagainya ini nanti ditempatkan di bawah LPPM memang. Jadi di bawah Pasca itu tidak ada pusat gitu. Ya, agar tidak ada kerancuan gitu. Nanti di bawah Pasca juga sudah multi, lalu di LPPM kok multi lagi misalnya gitu kan. Ya, cuman eh, bukan berarti kalau pusat risetnya di bawah LPPM di gedung Pasca tidak boleh ada pusat. Ya boleh, boleh Pak. Cuman tetap nanti secara koordinasi di bawah LPPM. Gitu aja sebetulnya. Karena memang persyaratan pendirian pusat ini berbeda dengan persyaratan pendirian pusat zaman-zaman dahulu. Nah, di dalam proposal usulan nanti kan diminta tuh eh, sekretariatnya di mana, gedung sekretariatnya di mana. Jadi sekarang tidak cukup lagi pusat ini sekretariatnya di WAG gitu. Jadi memang harus ada sekretariatnya dan kalau bisa memang saya secara pribadi ya untuk jangka panjang membayangkan ada gedung pusat riset dan pusat studi di UNAN ini. Jadi kayak UNAN Tower yang berisikan pusat-pusat ini gitu ya. Seperti di beberapa kampus lah, di mungkin di ITS ya, di banyak lah ya, di Unhas juga gitu kan. Nanti di bagian bawahnya LPPM, lalu di atasnya dan seterusnya itu nanti pusat-pusat itu. Bayangannya ke depan. Jadi memang tidak cukup nanti ketika membuat pusat itu hanya semangat saja, tetapi tidak ada gedung, tidak ada sekretariat, sehingga nanti pusatnya hanya di WAG aja gitu. Jadi pusat riset di Pasca ini tidak ada secara kelembagaan, Pak. Tetapi kalau ada ruangan di Pasca dan nanti dibangun pusat, tapi secara koordinasi tetap di bawah LPPM. Itu mungkin. Kemudian jurnal multidisiplin ini mungkin sekali ya sebetulnya. Sepertinya kan Natur kan. Natur eh, itu kan jurnal multidisiplin sebetulnya. Malah sangat tinggi kan impact-nya. Tinggal sekarang bagaimana membangun jurnal multidisiplin ini yang bagus. Karena untuk terindeks ke Scopus, jurnal multidisiplin ini kan sangat sulit. Karena skopnya gado-gado kan. Nah, tapi kalau kita memang kita komit untuk membuat satu jurnal multidisiplin, itu bukan hal yang mustahil ya. Kalau kita komit untuk itu mungkin sekali. Lalu terkait dengan pengelolaan jurnal Bapak Ibu ya, sebetulnya di dalam peraturan rektor ini sudah disebutkan ya bahwa SK editor itu 3 tahun dan itu di SK-kan rektor. Maka sebetulnya ada peluang seluruh remun yang remun ya, remun itu bisa semuanya dibayarkan oleh universitas, tidak lagi fakultas. Itu memungkinkan ya. Sama halnya sebetulnya begini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang semua yang mengelola penelitian dan pengabdiannya. Kalau kita bersepakat ya, jadi proses review proposal, monet proposal eh, itu dilakukan terpusat, maka seluruh biaya review itu bisa dibebankan ke RK-nya universitas. RK review ya, review itu kan banyak biaya tuh, review membayar remunnya reviewer, monetnya reviewer kan gitu. Kalau kita sepakat, jadi pendanaan tidak ada masalah di setiap fakultas masing-masing, tetapi kita lakukan seleksi proposalnya misalnya kita menggunakan reviewer standar. Nanti biaya remun reviewer, monet reviewer, itu semuanya kita yang entrykan di LPPM sehingga dibayarkan oleh universitas. Termasuk pengelolaan jurnal itu mungkin mungkin dilakukan ya. Tapi kan sekarang remun jurnal ini kan hampir jarang yang mengambil ya karena sudah ada insentif ya. Sudah ada insentif editor itu kan yang lebih worth it kayaknya gitu ya dibandingkan dengan remun yang nilainya 0,8 atau 0,6. Cuman mudah-mudahan ya dalam eh, sistem remun yang baru 2026 ada penyesuaian lah ya kelayakan besaran remun gitu. Tapi memang akan ada perubahan juga Bapak Ibu karena kan APC kita berharap 2026 itu masuk ke rekening rektor. Jadi sebetulnya kalau uang sudah masuk ke rekening rektor nanti ditarik kembali itu Bapak Ibu kan bisa menggunakan sebetulnya untuk honor pengelola juga, mengangkat mahasiswa untuk pengelola juga. Sebetulnya itu juga akan sangat membantu gitu. Cuman kemungkinan ya tumpang tindih antara insentif dan
dana APC ini ke depan juga akan kita diskusikan Bapak Ibu sebelum Januari gitu. Bagaimana bagusnya? Itu barangkali Pak Fidra, Mas Uki. Ini silakan. ada lagi Bu Mai Ya, Sarahwati, silakan Ibu. Ya, makasih Bu Tania. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Saya Bukalah jilbab tuh, bukalah jilbab, bukalah kamera tuh. dan disuruh lo buka jilbab Pak. Mohon izin nggak buka kamera. Saya Masyarwati dari Proteksi Tanaman dan kebetulan saat ini jadi editor in chief-nya Jurnal Proteksi Tanaman Pak. Kita lagi proses untuk masuk ke Scopus kemarin. Dan salah satu yang mungkin agak agak apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa jurnal itu harus spesifik gitu ya. Sementara jurnal kami itu namanya Jurnal Proteksi Tanaman. Barusan setelah Bapak Ketua tadi menyampaikan, saya coba cek di Scopus itu sekitar 16 jurnal yang bernama Plant Protection gitu, Pak. Nah, ini kira-kira kami harus mengusulkan untuk ganti nama dulu atau gimana ini, Pak? Supaya prospek untuk spesifiknya itu muncul gitu. Yang kedua, tentang rapat Dewan Editor. Kalau dulu ketika editor kami itu masih kebanyakan dari proteksi tanaman gitu ya, itu kami sering melakukan rapat. Nah, ketika ada permintaan untuk masuk ke Scopus itu misalnya harus beberapa negara, harus sekian benua gitu kan, dan kadang kita memang mohon maaf kita memelas ke orang lain untuk tolong jadi editor kami gitu. Nah, mereka mau dengan syarat jangan terlalu dilibatkan. Nah, dalam kondisi ini kami memang kesulitan untuk mengajak mereka untuk melakukan rapat dewan editor dengan berbagai tim editor dari berbagai belahan dunia gitu. Nah, mungkin kalau ada informasi dari jurnal kita yang lain yang berhasil untuk melakukan rapat editor bulanan, itu mungkin kita mohon sharing gimana caranya itu. Kemudian masalah APC, Pak. Memang saat ini kami membuat APC dan masih ke dalam rekening jurnal sendiri. Tahun 2018 kami pernah melakukan seminar internasional dan itu menggunakan rekening UNAN. Terasa itu ribet sekali pengurusannya. Kita harus melaporkan detil, detik, menit, segala macamnya lah. Kemudian kita serahkan ke UNAN. Nanti proses untuk sampai ke panitianya itu lama sekali dan ada potongan sekian persen. Potongan itu kayaknya ada puluhan gitu. Sehingga teman-teman menyarankan, besok nggak usah lagi lah ke UNAN karena banyak potongan dan urusannya ribet gitu. Nah, untuk yang 2026 ini prosedurnya gimana Pak? Apakah cukup mudah? Mungkin kita laporkan secara online, kemudian prosesnya cepat untuk masuk ke rekening pengelola. Terakhir Pak, tentang pusat studi tadi Pak, proses prosedur untuk pembuatannya apakah sudah ada aturan yang jelas Pak? Karena kami mungkin akan mengajukan untuk membuat pusat studi ini. Makasih Pak Ketua. Baik, makasih Bu Mis ya. Pertama terkait dengan nama jurnal. Nama jurnal kalau proteksi tanaman kalau hanya 16 di Scopus itu termasuk unik Bu. Karena kalau dibandingkan fisika itu hampir 1000 Bu. Oh, Ya, Alhamdulillah. ya. Jadi kalau hanya 16 itu lanjut Bu. Itu berarti sudah unik tuh Bu. Oh, sip. Ya. Kemudian apa editor ya? Eh, Memang ini challengingnya kita sebetulnya. Bagaimana kita mendapatkan editor yang betul-betul tidak hanya menggunakan nama ya. Sekarang kan rata-rata editor di luar UNAN itu kan rata-rata kan numpang nama musuhnya kan. Itu kendala kita kan. Jadi itulah PR-nya tuh Bu Mus ya, Bu Mis ya. Saya kebetulan ada editor ya di eh, beberapa jurnal internasional ya. Jadi saya tuh punya WAG Bu, WAG editor. Jadi editor asing tuh masuk ke dalam juga. Nah, jadi tentu ini editor yang bisa masuk ini editor yang mau bekerja. Kalau editor yang numpang nama tadi, ini nggak mau kan. Nah, jadi kalau bisa juga mungkin Bapak Ibu yang sedang mengelola gitu ya, menjadi editor in chief,
bisa dibuatkan WAG-nya editor. Jadi minimal tuh kalau ada artikel masuk, kita bisa eh, apa ya, bisa diskusikan di grup kan. Misalnya Simon ya. Simon bantu ya cek artikel ini kira-kira layak nggak ya kita lanjutkan review. Itu aja dia mau melakukan, itu udah hebat tuh. Screening awal aja. Yang lain biar kita. Ya, minimal screening awal itu yang kita butuh kan. Cuman kalau tak sama sekali mencari apa numpang nama itu mungkin dia nggak mau masuk WAG gitu. Cuman saya ada ada satu jurnal yang saya editor dan saya masuk dalam WAG-nya. Kebetulan kalau jurnal-jurnal internasional yang sudah ini ya, yang sudah bernama itu kita ketika diminta jadi editor tuh ada kontrak kan. Kontrak minimal memegang artikel setahun berapa. Saya kebetulan di kontrak saya ditulis minimal setahun saya wajib bersedia memegang artikel minimal 15. Kalau di jurnal saya, jurnal internasional yang di Wile ya, yang di Wile saya editor di sana. Kita kan selama ini kan nggak ada kan kontrak dengan editor gitu ya. Pokoknya Nggak pakai nama ada. dulu, Bekon, Bekon nggak usah keraju gitu kan, kami bisa keraju gitu kan. Jadi mungkin secara bertahap bisa kita ini, Bu Mis ya, bertahap kita cari editor yang betul-betul mau membantu kita. Jadi kita tidak hanya sekedar mencari apa ya, menggunakan nama gitu ya. Bertahap lah. Lalu kalau APC ya, APC kami sebetulnya Bapak Ibu tidak ingin proses penarikan APC ini sulit. Kami ingin semudah-mudahnya harapannya. Ya, ini teknisnya nanti kami akan diskusikan ya dengan keuangan ya. Bagaimana prosesnya? Eh, Sebetulnya sekarang penarikan dana seminar udah mudah juga kan sekarang. Tidak tidak seperti dahulu ya sekarang ya yang saya tahu ya. Tapi insya Allah nanti terkait APC ini kita mungkin akan bisa melakukan pertemuan. Kami bisa mengundang semua editor dan bagian keuangan Bapak Ibu terkait dengan APC ini ya. Lalu terkait dengan pusat studi atau pusat riset sudah bisa diajukan sebetulnya Bapak Ibu di SIPMI. Kami sudah masukkan di SIPMI. Nanti SOP-nya kami masukkan juga. Jadi jelas alurnya seperti apa dan berapa waktunya kira-kira dari pengusulan sampai nanti keluarnya SK Rektor atau SK Dekan gitu. Itu Bu Miss. Ya, makasih Bang. Selanjutnya ada dari Pak Indradin Desip, silakan Pak. Baik, terima kasih Dania. Ya, Assalamualaikum Pak Ketua. Salam. Salam. Baik, mungkin pertanyaan saya tentang pusat studi ya. Jadi selama ini tentu kita uh, soal nama pusat studi, pusat kajian namanya itu uh, sama aja ya Pak Rusfidra ya. Jadi pusat studi entah di mana yang pasti ada dua kategori juga yang selama ini ada pusat pusat kajian itu yang ada di level fakultas. Nah, biasanya tapi tentu mungkin ada yang merujuk aturan sebelumnya mungkin juga dia tidak apa ya, tidak merujuk bisa jadi tapi itu tentu berdasarkan kebiasaan-kebiasaan. Tapi yang pasti kita lihat keberadaannya ada dua macam pusat kajian kita itu. Ada yang di bawah ah, LPPM, kemudian ada juga yang di bawah fakultas. Nah, saya pikir tentu dinamikanya juga macam-macam ya. Kemudian situasinya juga macam-macam. Ada yang ada sekretariatnya, ada yang sekretariatnya di WAG, atau ada juga lah yang aktivitasnya eh, berkoordinasi mungkin juga ada yang lokal ya. Nah, jadi mungkin ke depannya kira-kira gimana langkah-langkah dari pusat studi sendiri atau dari LPPM yang akan dilakukan terhadap pusat kajian yang sudah ada selama ini, Pak Ketua. Mungkin itu saja pertanyaannya, Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indradin. Jadi untuk pusat yang sudah ada dan masih hidup SK-nya, Bapak Ibu, kita eh, akan melakukan penyesuaian nama saja. Nanti kita akan memanggil ketua pusatnya. Ini khusus untuk pusat yang masih berjalan ya, masih hidup ya, SK-nya masih hidup atau matinya itu masih mungkin
mungkin mati tetapi sedang menunggu SK dari LPPM, dari rektor misalnya gitu ya. Maka yang kasus-kasus ini kita akan melakukan perubahan SK saja. Tapi kalau matinya sudah 2 tahun, 3 tahun, misalnya tidak ada aktivitas, ini kami anggap pusat baru, Pak. Jadi mengusulkan lagi seperti biasa. Tapi kalau yang sedang berjalan atau ya ibaratnya SIM itu masih baru mati SIMnya. Nah, kalau yang seperti ini kita hanya melakukan penyesuaian nama. Nah, Ya. penyesuaian nama ya dengan ketentuan yang baru tanpa menghilangkan ciri khas yang ada. Ini komitmen Pak Rektor, Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya Pusat Studi Lingkungan Hidup, kan namanya se-Indonesia mungkin banyak PSLH ya. Maka nama di internal kita mungkin Pusat Riset dan Pengembangan Lingkungan Hidup, tetapi kita menamainya PSLH Unan, panggilannya gitu. Kayak IPB University lah, gitu. Sama dengan misalnya Pusat Studi Nagari ya, atau apa ya yang Pak Indradin kan? Nagari Development Center. Nah, Nagari Development Center. Jadi pusat riset dan pengembangan Nagari misalnya, atau disebut kemudian dengan Nagari Development Center. Jadi nama-lamanya tetap kita inikan. Jadi Ya. secara administrasi kita taat dengan peraturan rektor ini, tetapi secara trademarknya kita nggak hilang gitu. Itu solusi dari Pak Rektor terkait dengan beberapa yang punya ciri khas dari penamaan gitu. Jadi kalau yang untuk yang sudah mati lama, Bapak Ibu, memang ini mengajukan pusat, kita anggap pengajuan pusat baru. Tapi kalau yang sedang hidup atau matinya baru beberapa bulan ini karena menunggu peraturan ini mungkin disahkan, kemarin belum bisa dikeluarkan SK-nya, maka ini kita hanya melakukan penyesuaian nomenklatur saja. Gitu Pak Indradin. Baik, makasih Pak Ketua. Baik. Baik, terakhir mungkin ya dari Bu Sri Mulia. Iya, silakan Bu Sri Mulia. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya terkait dengan keluaran penelitian yang tadi Bapak sampaikan. Apakah berarti ke depannya keluaran yang dana penelitian kecil dan sama dari 10 juta itu apa cukup dengan tinta 5 minimal atau itu hanya apakah itu berlaku untuk semua skema atau ada pengecualian? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Sri Mulia ya. Jadi itu berlaku untuk seunan ya. Jadi baik itu skema LPPM maupun skema fakultas. Jadi kalau dananya kecil dari 10 juta misalnya, maka minimal luarannya proceeding terindeks. Terserah terindeksnya, terindeks di mana gitu ya. Intinya proceeding terindeks atau Sinta 5 ya. Ya, itu berlaku Bisa? untuk semua pendanaan. Berarti kan nanti kalau untuk skema inovasi teknik berarti hanya luarannya jurnal Cinta 5 Sinta minimal ya 5 Pak. atau kecuali nanti di panduan disebutkan ini kan luaran minimal. Jadi seseorang pemberi dana boleh menambah luaran itu. Ya misalnya dekan ingin menambah luaran boleh. Ya tertulisnya minimal segitu. Tapi kalau mau ditambah boleh. Tapi menghilangkannya itu nggak boleh. Gitu. Ya, terima Baik, kasih. baik. Silakan berikutnya Bu Dekan, silakan Bu Dekan. Ya, makasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk paparannya hari ini Pak Ketua luar biasa ya. Kita mendapatkan pencerahan terkait dengan aturan-aturan baru, baik itu apa, pusat penelitian ataupun jurnal. Nah, pertanyaan saya terkait dengan pengelolaan jurnal ini Pak Ketua. Kebetulan di farmasi itu ada jurnal yang sudah terindeks Sinta 2 ya. Kebetulan ini Prof. Erizal yang ketuanya. Dan JSFK ini bekerja sama dengan organisasi profesi. Nah, apakah saya miss atau memang belum baca atau miss dari paparan Pak Ketua, apakah jurnal yang kerjasama, jurnal fakultas ya judulnya Pak Ketua yang kerjasama dengan organisasi profesi atau pihak luar maksudnya, apakah ini juga sudah diatur Pak Ketua, mohon informasinya. Terima kasih, itu saja Pak Ketua. Oh, baik, terima kasih Bu Dekan ya. Jadi di dalam peraturan rektor tadi ada sebetulnya, tetapi tidak saya em, bahas ya. Jadi begini ya, bunyinya kira-kira. Jadi jurnal yang dibangun dengan bekerja sama dengan pihak luar ya, maka Hmm, terkait dengan APC dan lain sebagainya itu mengikuti hmm, perjanjian kerjasama dengan pihak tersebut. Oke. Nah, jadi kita Oh, tidak mengatur spesifik, tetapi klausulnya mengikuti klausul yang ada dalam perjanjian kerjasama dengan pihak itu.
Gitu, Bu. Ya, jadi cukup fleksibel ya Pak Ketua ya. Oke, Ya, baik. sengaja dibuat fleksibel kalau tidak menyulitkan. Ya, baik. Terima kasih Baik, Pak Ketua. Ya, baik. oke. Silakan, Bu. Pak Erizal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Alhamdulillah. atas informasinya. Ini mohon maaf tidak kameranya tidak on ya. Ya, sama saya juga mau menanyakan, Alhamdulillah sudah ditanyakan oleh Bu Dekan kami terkait dengan jurnal JSFK ini Pak Ketua. Jadi memang secara historis JSFK ini pendiriannya memang tidak sepenuhnya dari UNAN Pak Ketua. Jadi merupakan hasil kolaborasi dengan organisasi profesi gitu ya Pak Ketua ya. Ya Alhamdulillah tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa ada klausul khusus nantinya terkait dengan jurnal-jurnal yang memang merupakan hasil kolaborasi ini. Yang terkait juga APC dan pengelolanya ya Pak Ketua ya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Baik, makasih Pak Eri. Ya. Baik, Bapak Ibu, sepertinya kita karena juga hari ini Jumat dan sudah cukup lama ya. Baik, mungkin dari saya Bapak Ibu demikian ya sosialisasi tiga peraturan rektor ini. Mudah-mudahan secara bertahap bisa kita implementasikan dalam pembinaan tata kelola kita, mulai dari penelitian dan pengabdian, pusat riset dan pusat studi, dan pengelolaan jurnal kita. Demikian, saya minta maaf jika ada yang salah, dan saya kembalikan kepada Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita sudah kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Murzuki yang sudah menyampaikan sosialisasi kepada kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.